Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Hari ini Sabtu, saya kembali melakukan aktivitas rutin mingguan. Jadi melihat kebun-kebun, melihat pohon durian dan alpukat. Kebiasaan rutin setiap minggu untuk mengisi waktu liburan. Dan hari ini cuaca atau kondisi di kebun ini dan di desa kami itu sudah memasuki musim kemarau. Musim kemarau, jadi debit air di penampungan air kita itu sudah sedikit menipis dan tidak ada aliran air karena kondisi kemarau ini. Jadi untuk per minggu itu saya mengatur penyiraman alpukat dan yang lainnya itu hanya bisa di hari Rabu dengan waktu itu penyiraman pertama di jam 8 itu 15 menit dan penyiraman kedua 15 menit. Itu saya lakukan hanya seminggu sekali karena untuk mengatasi kekurangan air dan tumbuhan bisa tetap tersiram. Jadi saya melakukan hanya seminggu sekali, itu hanya 30 menit ya totalnya. Untuk mengakali itu, untuk mengakali kelembaban di sekitar pohon alpukat dan durian itu, saya menggunakan ini. Jadi daun kelapa yang sudah jatuh terus saya tutupi dulu untuk mengatasi kelembaban ya. Jadi sinar matahari itu biar tidak langsung mengenai tanah dan air itu tidak menguap. Jadi kelembaban tanah bisa tetap terjaga. Selain itu di sebelah yang lainnya karena mungkin keterbatasan daun kelapa, jadi kita bisa menggunakan rumput-rumput liar, terus pohon-pohon pisang dan yang lainnya. Jadi agar tertutupi saja dulu lah, biar penguapan itu bisa sedikit terjadi. Dan kita lihat ya, karena ini usia tanam baru 2 minggu, jadi masih mengkondisikan dengan lingkungan dan panas. Daunnya kita lihat ada yang terbakar. Jadi itu wajar ya. Wajar karena kemarin itu berada di tempat yang minim cahaya dan tiba-tiba berada di tempat yang cukup terik, jadi daunnya kebakar. Gak masalah, nanti itu akan digantikan dengan daun-daun baru. Jadi intinya sekarang itu kita tetap menjaga penyiraman dan kelembaban tanahnya biar tetap terjaga, karena hanya bisa menyiram seminggu sekali. Jadi saya mengatasinya dengan seperti ini, dan itu saya rasa cukup membantu juga ya, karena saya lihat itu kelembaban di bawahnya itu masih tetap terjaga. Dan kalau tidak menggunakan itu, karena kebun kita ini full total ya hampir 12 jam itu mendapatkan sinar matahari. Kalau tidak seperti ini, penguapan itu cepat terjadi. Penguapan tetap terjadi, cepat sekali terjadinya. Jadi kalau kita nyiram hari ini, mungkin nanti sore itu udah kering total. Jadi seperti ini ya. Seperti ini cara untuk saya mengatasi musim kemarau ini. Lalu yang lainnya kita juga menggunakan batang pohon pisang, gedebong pisang, dedaunan kering, rumput-rumput kering yang kita tumpuk di sekitar pohon alpukat. Jadi itu dulu ya. Itu dulu, sekian update pagi ini. Mungkin nanti sore saya mau ngupdate video lagi kalau ada aktivitas baru ya. Hari ini harusnya kita melakukan penyemprotan, jadwal penyemprotan, tapi kita tunda dulu karena saya lihat kondisi
daunnya itu dan belalang itu cukup minim terjadi, dan saya lebih mengutamakan untuk menutup ini dulu. Kita mengambil progres untuk menutup batang pohon-pohon alpukat itu dengan rimbunan daun-daunan dan segala macamnya ya. Jadi itu dulu, tetap bergerak, tetap berusaha di bidang apapun karena Tuhan pasti melihatnya. Dan ketika kita bergerak, kita pasti akan mendapatkan ujian, dan salah satunya ini ya, ujian ini. Tapi tidak ada sesuatu yang sulit dan tidak ada sesuatu yang mudah kalau kita mau mengerjakan. Jadi intinya tetap berusaha, tetap bergerak di bidang apapun itu, bantu dengan doa. Ketika kita sudah beraktivitas, berproses dengan sangat luar biasa, hasilnya itu biarkan menjadi urusan semesta dan Tuhan. Jadi kita lakukan bagian yang menjadi tugas kita. Lakukan saja, just do it istilahnya ya. Lakukan saja, tetap berproses apapun itu, di bidang apapun itu. Mengenai hasil, itu bukan tugas kita, itu bagian dari semesta dan Tuhan kita. Tuhan yang teman-teman menyebutnya apapun itu, entah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapa di surga, Yesus, Buddha, Tuhan yang Maha Esa, atau apapun itu Anda menyebutnya. Jadi sekali lagi tetap berproses. Ketika kita punya kesempatan, ketika kita punya waktu, ketika kita masih bisa beraktivitas. Karena kita tahu ketika umur sudah tua, umur sudah senja, dan kita tidak bisa berproses, maka apa yang kita lakukan hari ini pasti memberikan timbal balik kepada kita. Sekian dari saya, semangat pagi dan salam semeton semuanya. Suksema. Oke, lanjut ya, sedikit update pagi ini. Kemarin sudah review cara mengatasi musim kemarau dengan menumpuk rerumputan, dedaunan, dan lain-lain di batang pohon alpukat. Ini durian kita ya, durian saya yang masih tetap terubus ya, karena umur usia tanam ini sekitar 1,5 tahun ya. Dan hari ini saya coba, kemarin dapat inspirasi sedikit dari YouTube. Jadi cara menggunakan pupuk kohe kambing ya, pupuk kohe kambing. Caranya ini yang sudah, ini kohe kambing yang sudah terfermentasi dan terendam, dia tuh hampir 3 bulan, jadi sudah bisa langsung ditebar karena karungnya juga sudah hancur. Jadi saya tebar di agak sedikit jauh ya, tetap agak sedikit jauh dari batang durian. Dan ini kohe baru yang belum terfermentasi. Karya saya matiin dulu. Jadi ini kohe kambing yang belum terfermentasi. Jadi saya buka bagian atasnya dan sprinkelnya saya agak bengkokkan, dan penyiramannya itu kohe kambing terkena air lalu langsung meresap turun dan meresap ke dalam. Jadi itu yang saya coba ya, jadi saya trial bagaimana sih hasilnya gitu ya, bagaimana hasilnya. Ini kita coba dulu ya, kita trial di satu pohon durian ini. Kita tak tahu, saya nggak tahu nanti dampaknya seperti apa, tapi 1 tahun ini mungkin saya uji coba dulu ya. Kalau memang ini bagus, berarti setiap penanaman pohon durian atau alpukat ketika kita isi dengan kohe kambing, nanti sistem penyiramannya seperti ini. Jadi sambil menunggu dia agak lapuk, kalau ini ditebar langsung tidak bagus karena belum difermentasi. Jadi air ini saja yang akan meresap ke dalam. Jadi air dari siraman ini mengenai kohe kambing dan
akan turun dan itu akan diresap oleh durian. Jadi nanti kita lihat perkembangannya 1 bulan ke depan seperti apa, apakah dia daunnya kering, layu, menguning atau seperti apa, atau malah sebaliknya subur dan menghijau, daunnya sangat hijau. Jadi cara ini kita pakai. Kita trial dulu. Jadi selama 1 tahun ini saya coba trial ya berbagai cara, bagaimana cara perlakuan itu, dan nanti di tahun ke depan itu tahun depan baru kita eksekusi benar-benar. Jadi kita masih proses pembelajaran, nyari istilahnya formula yang tepat bagaimana perlakuan di kebun ini. Oke ya teman-teman, sekian dari saya. Selamat menikmati libur. Sukses semua.